Saya Mukharian Syarif dari kelas Jepang C semester 3. Nah, saya juga dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan kesenian pertunjukan di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Ramadan. Saya dan kelompok akan menjelaskan mengenai kesenian pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwan, kelas Jepang C, semester 3. Kelompok saya akan menjelaskan seni pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Alifiansyah dari Jepang C semester 3. Kelompok saya menjelaskan tentang seni pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Ramadan akan menjelaskan mengenai No. No adalah seni teater paling tua yang berasal dari abad 14. Seni pertunjukan Ganda No dan Kyogen yang disebut dengan No-gaku telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. No dipopulerkan dan dibuat oleh seseorang bernama Zeami pada zaman Muromachi. Selama periode Tokugawa, shogun membuat seni upacara resmi dan mengeluarkan peraturan untuk pemerintahannya, sehingga No menjadi terstandarisasi dengan lebih menekankan pada tradisi daripada inovasi. No adalah seni tradisional dalam bentuk drama musikal yang tersusun atas nyanyian atau utai, iringan musik atau hayashi, dan tarian atau mai. Ciri khasnya adalah sang aktor akan mengenakan kostum sutra warna-warni dan topeng kayu. Topeng tersebut menggambarkan tokoh-tokoh seperti orang yang sudah tua, wanita tua atau muda, dewa, hantu, dan No ditampilkan dalam 5 hari. Dalam pertunjukannya, ada pertunjukan sebagai selingan dalam No, yaitu Kyogen. Kyogen dalam seni teater klasik lelucon Jepang di mana pemerannya tidak memakai topeng. Kyogen merupakan pertunjukan lelucon yang dilakukan pada interval pertunjukan No sebagai selingan. Biasanya, Kyogen akan berlangsung sekitar 15-20 menit dan melibatkan 2-3 orang aktor. Biasanya pemeran utama No atau Shite berada di tengah panggung dan memakai topeng yang selalu berganti sesuai perannya. Shite akan memerankan dewa atau kami, prajurit atau suramono, karakter wanita atau kazuramono, tokoh wanita yang menjadi gila karena ditinggal oleh orang yang dicintainya atau kyojomono. Lalu terakhir adalah iblis atau kiri. Waki atau pemeran pendukung memainkan peran seperti pendeta, biksu, atau samurai. Waki memiliki pengikut yang disebut dengan waki sure. Kemudian Hayashi, musisi yang mengiringi pertunjukan menggunakan seruling atau foe, gendang bahu, kotsuzumi, gendang pinggul, otsuzumi, dan gendang tongkat, taiko. Kemudian Juta yang berada di sebelah kiri panggung dan membantu Shite dalam narasi cerita. Kokeng atau petugas panggung yang memakai pakaian serba hitam. Perannya membantu para penampil seperti memberikan alat peraga. Pertunjukan No dilakukan di auditorium yang disebut kenjo. Adapun panggung atau butai berdiri berhadapan dengan penonton. Panggung berbentuk persegi dengan atap yang ditopang oleh pilar dan semua sisi panggung terbuka kecuali bagian belakang yang terdiri dari dinding dengan lukisan gambar pohon cemara atau kagamita. Sebuah jembatan dipasang pada sudut miring dari panggung agar para pemain dapat memasuki panggung atau hayashi gakari. No biasanya dipentaskan di luar ruangan, tapi belakangan ini dalam ruangan modern. Umumnya No berkisah mengenai kaum kelas atas yang juga diselipkan pengajaran moral dan diadaptasi dari legenda, sastra, cerita sejarah, dan cerita lain pada zamannya.
Noh dapat disaksikan di teater-teater dan kuil-kuil seperti Teater Noh Nasional di Tokyo, Teater Noh Kanzei di Ginza, Cerulean Tower Noh Theater di Shibuya, Teater Noh Otsuki di Osaka, Teater Noh Nagoya di Nagoya, Kuil Itsukushima di Miyajima, Kuil Chusonju di Hiraizumi, Kuil Fushimi di Kyoto, dan terakhir Kuil Yasukuni di Tokyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Alifiansyah akan menjelaskan tentang materi kabuki. Kabuki merupakan seni teater tradisional khas Jepang yang diperankan oleh laki-laki, termasuk peran wanita yang disebut dengan onagata. Dalam kabuki juga, peranan wanita dibagi menjadi 3, yaitu hime dan machi musume sebagai peranan wanita muda, fukugata dan shiwayobo sebagai peranan wanita dewasa, serta fukiwayama sebagai peranan wanita muda. Para tokoh memainkan perannya berdasarkan urutannya, dari muda hingga yang tua, dan peran mereka dilakukan secara turun-temurun. Para orang tua wajib membimbing serta menentukan peran anak-anak mereka, apakah menjadi tachiyaku atau peran pria atau tateyama peran wanita. Kemudian, klimaks dari suatu akting yang berpose mengagumkan yaitu sikap seperti patung dengan mata melotot yang disebut dengan mie. Dalam pementasannya, kabuki merupakan seni panggung yang menyajikan suatu cerita dengan diiringi oleh musik. Alat musik yang digunakan dalam pementasan kabuki sebagai musik pengiring adalah taiko, gendang, shimaseng, semacam gitar berdawai 3, dan suzumi sebagai gendang yang dipukul dengan tangan kosong. Jenis musik pengiring dalam kabuki dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu osatsume, kiyomoto, dan nagauta. Osatsume adalah musik yang hanya dimunculkan ketika adegan-adegan yang menakutkan. Kiyomoto adalah musik pengiring untuk narasi nyanyian Jepang yang anggun. Sedangkan nagauta merupakan nyanyian indah yang ditampilkan dalam berbagai cerita dan musik terpenting dalam kabuki. Panggung pementasan kabuki terbagi 6 bagian, yaitu atoza, bagian belakang, yang ditempati oleh musik pengiring, wakiza, samping kanan panggung yang ditempati 8 atau 9 orang penyanyi, kombutai, panggung untuk pertunjukan, hanamichi merupakan sisi kiri dan kanan panggung yang berbentuk lorong yang menerobos di antara penonton, dan umumnya bagian yang lebih sering dipakai adalah bagian kiri. Kemudian mawari butai merupakan panggung yang dapat berputar, digerakkan dari bawah oleh petugas pentas yang berfungsi mengganti latar belakang panggung dan peralihan babak yang cepat. Dan terakhir, ozeri, yang dapat dibilang panggung mini yang dipersiapkan untuk naik turun dengan mudah. Saya Mulki Hadian Syarif akan menjelaskan tentang bunraku. Bunraku adalah kesenian pertunjukan tradisional Jepang yang dibawa oleh Cina pada tahun 600 Masehi. Boneka-boneka tersebut pada awalnya adalah boneka sederhana yang dipergunakan untuk menggambarkan para dewa atau para utusan dari dewa yang turun ke bumi untuk membebaskan dari mara bahaya. Boneka-boneka ini digerakkan oleh para gadis yang hadir di kuil semata untuk tujuan ritual keagamaan, dan pada saat itu tidak ada pemikiran untuk menjadikan permainan boneka sebagai seni pertunjukan hiburan. Menurut Yoshinobu dan Toshio, pada awalnya boneka bunraku dikenal dengan cerita Heikyoku yang menceritakan tentang dongeng Buddha dan legenda-legenda. Namun karena dianggap sudah membosankan, maka muncullah narasi cerita baru dengan judul Joururi Hime Monogatari yang menceritakan cinta putri Joururi kepada pria bernama Ushikawa Maru. Cerita Joururi Hime Monogatari menjadi favorit. Seni pertunjukan boneka dengan cerita roman disebut juga dengan
Ningyo Joruri. Setelah itu, banyak bermunculan cerita-cerita baru dengan tema yang senada. Bunraku mencapai klimaks kejayaan pada zaman Edo. Bunraku menggunakan 3 dalang untuk menggerakkan boneka. Tahun 1685, ada seorang penulis bernama Chikamatsu. Ia menulis untuk kelompok Takemotoza. Karya pertamanya adalah Susekage-kyo, yang menggambarkan penderitaan dari pria biasa yang dilema saat memilih tunangannya atau pelacur kelas atas. Cerita ini menjadi titik balik dalam cerita teater boneka karena tidak menonjolkan keajaiban dewa seperti cerita-cerita sebelumnya. Perpaduan seorang Tayu atau narator, Takemono Gidayu, dan penulis drama Chikamatsu Monzaemon menjadikan teater boneka menjadi populer. Namun, pengikut narator Takemono Gidayu meninggalkan Takemotoza dan membentuk kelompok teater bernama Toyo Takeza. Kedua kelompok ini pun mementaskan pertunjukan Bunraku dan bersaing untuk menarik perhatian penonton. Sepeninggalan penulis Chikamatsu pada tahun 1724, metode menggerakkan boneka dengan 3 dalang disempurnakan oleh Yoshida Bunzaboru. Popularitas Bunraku menurun setelah meninggalnya penulis-penulis hebat seperti Namiki Sosuke pada 1751 dan Chikamatsu Hanji pada 1783. Penulis-penulis lain beralih menekuni kabuki, yang mulai menggeser Bunraku. Dan setelah ditutupnya kelompok teater Takemotoza dan Toyotakeza yang telah memajukan Bunraku, maka semakin merosot popularitas Bunraku dan hanya teater-teater kecil yang masih melestarikan Bunraku. Pada zaman Meiji, Bunraku mengalami kebangkitan. Dimulai dari seorang pemain boneka bernama Masai Kahei, ia memulai klub kecil untuk para pemula. Dan setelah para pemula berbakat terkumpul, ia mendirikan sebuah kelompok teater di dalam lingkungan kuil Inari di Osaka, bernama Bunraken. Dengan didirikannya teater Bunraku, maka pertunjukan boneka ini disebut Bunraku hingga kini. Lalu, seorang pemetik alat musik yang piawai meninggalkan kelompok Bunraken karena terjadi sebuah perselisihan. Ia pun bergabung dengan kelompok baru yang didirikan di kuil Goryu bernama Hikoroku. Akhirnya, kedua kelompok ini pun menimbulkan persaingan hebat seperti yang pernah terjadi pada kelompok Takemotoza dan Toyotakeza. Walaupun pada era Meiji ini teater Bunraku cukup populer, tetapi manajemen yang buruk dari para pengurus teater mengakibatkan kebangkrutan sampai akhirnya kelompok Bunraken menjual aset kekayaannya kepada pengelola baru. Pengelola ini membawahi 38 dalang, 51 pemain, dan 24 operator boneka di bawah manajemen baru Bunraku. Memang lebih menarik terutama penampilan para dalang wanita. Sampai akhirnya pada tahun 1926 terjadi kebakaran besar hingga memusnahkan seluruh aset teater Bunraku. Pasca kebakaran, kendala keuangan melilit para pengelola kelompok penghibur. Namun pada akhirnya tahun 1929, sebuah teater baru terbentuk. Sementara itu, mulai ada kelompok penghibur yang berkeliling memainkan teater boneka. Walaupun beberapa pentas Bunraku berhasil menarik minat penonton, namun secara keseluruhan popularitas Bunraku secara umum tetap merosot. Pada tahun 1933, Parlemen Pemerintahan Jepang memberlakukan undang-undang yang isinya tentang pelestarian teater Bunraku dengan subsidi pemerintah. Hal ini dilakukan pemerintah karena Bunraku dianggap sudah tidak mampu lagi menarik minat penonton.
seperti halnya kesenian kabuki dan film. Pada tahun yang sama, teater Bunraku berubah menjadi sebuah bioskop film, dan selama hampir setahun, kelompok penghibur tersebut terpaksa pentas di luar Osaka sebagai pusatnya. Pada masa ini, Bunraku mengalami kebangkitan sementara saja dengan adanya dukungan dari pemerintah. Opini publik secara umum menyatakan bahwa Bunraku akan segera mati. Salah satu sebab kurangnya minat terhadap Bunraku adalah teknik Bunraku yang hanya diwariskan kepada penerusnya saja. Sistem ini diubah sejak tahun 1972. Metode baru adalah metode pendidikan. Pada awalnya, murid baru dilatih di Teater Nasional Tokyo. Setelah mengikuti program latihan selama 2 tahun, kemudian secara resmi disebut dengan pemain profesional. Setelah selesai masa latihan, mereka praktek langsung di bawah bimbingan seorang guru. Para murid mengamati dan mengikuti teknik gurunya. Konsep baru ini membuat kebangkitan minat masyarakat untuk menekuni Bunraku. Dan saat ini, Bunraku menjadi berkembang lagi walaupun masih menggunakan naskah cerita yang lama. Pada tahun 2003, UNICEF menetapkan Bunraku sebagai salah satu warisan budaya dunia. Saya Muhammad Iksan Alifiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang idol. Awal mulanya adanya idol atau bisa disebut dengan aidoru di Jepang karena pengaruh budaya luar yang pada tahun 1970 sampai 1980 sedang tinggi-tingginya industri permusikan. Dari situ, Jepang pun mengembangkan seni musik idol mereka atau disebut dengan star yang diisi oleh penyanyi cilik yang bertalenta dan berpenampilan imut. Seiring berkembangnya zaman, idol pun semakin berkembang. Kemunculannya grup idol AKB48 yang menjadi contoh sukses yang dimana grup idol tersebut meledakkan industri musik Jepang dengan berhasil menjual puluhan juta kopi album mereka. Bukan hanya itu, AKB48 juga dapat membuat grupnya tersebar hingga luar negeri. Contohnya yang ada di Indonesia itu JKT48 yang ada di Indonesia. Itu. Kegiatan mereka pun bukan hanya menari dan menyanyi, ada juga kegiatan drama musik teatrikal. Penggemar pun diikutsertakan dalam pembuatan single 48 grup. Senbatsu Shou Senkyo merupakan pemilihan yang dilakukan oleh penggemar untuk memilih siapa saja anggota dari grup yang akan tampil dalam rekaman single mereka selanjutnya. Hal ini menjadi menarik banyak peminat ya orang-orang untuk menjadi penggemar mereka karena dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan idolnya. Idol banyak diminati oleh orang-orang, terlebih lagi para remaja. Ketertarikan orang-orang pada idol karena mencari hal baru dan daya tarik mereka pada seni idol tersebut. Seni yang dibawakan idol juga termasuk unik, menjadi ya bisa dibilang unik juga karena kalau bisa disebutnya genre mereka tuh udah lebih ke modern ya. Dan juga jadi idol juga nggak mudah ya. Karena dituntut harus bisa melakukan banyak hal kayak nyanyi, menari, berperan atau bisa disebut dengan multi talenta ya. Karena itu juga idol sebutnya pekerja keras dan juga harus melakukan waktu untuk latihan, tampil manggung, tur keluar kota atau keluar negeri, menjaga kebugaran dan harus bisa berkomunikasi dengan penggemar. Kayak gitu. Saya Muhammad Ahmadur Rahman. Saya akan menjelaskan materi tentang cosplay. Cosplay sendiri memiliki arti yaitu seni berkostum dan merias diri agar menyerupai tokoh terkenal dan karakter-karakter yang disukai di dalam anime ataupun film. Penggunaan istilah cosplay dimulai pertama kali di Jepang oleh tokoh terkenal Nobuyuki Takahashi yang berasal dari studio Heart. Setelah dirinya berpartisipasi dalam kostum kontes di Los Angeles pada tahun 1984. Menurut Pinky Luxon, ada beberapa hal dalam cosplay yang sangat berpengaruh.
yang membuat cosplay tersebut menjadi suatu kreativitas yang kompleks. Pertama, ada desain. Yang kedua, make up. Yang ketiga, fashion design. Yang keempat, acting. Yang kelima, craftsmanship. Yang keenam, foto editing. Yang ketujuh, fotografi. Dan masih banyak yang lainnya. Pada tahun 1970, tradisi konveksi tokoh-tokoh fiksi ini sampai ke negara Jepang dalam acara suatu penampilan kostum show. Peragaan cosplay dilakukan pertama kali di Ashinoko, Prefektur Kanagawa, Jepang dalam acara konvensi Pesta Point. Tokoh fiksi ilmiah Nihon SF Takai 17 pada tahun 1978. Seorang kritikus fiksi ilmiah bernama Mariko Tani muncul pada acara konvensi ilmiah dengan menggunakan kostum yang meniru sebuah tokoh pada gambar sampul cerita berjudul A Fighting Man of Mars yang merupakan karya dari Edgar Rice Burroughs. Dan pelaku cosplay bisa disebut dengan cosplayer. Selain harus bisa merias diri, mereka juga harus pandai dalam menjaga karakter yang mereka tiru. Maka dari itu, biasanya mereka akan menirukan sebuah tokoh yang mereka suka, ataupun mereka akan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap karakter yang ingin dia jiwai. Jenis-jenis cosplay ada 4. Cosplay game. Yang pertama, cosplay game ini bertemakan menirukan karakter yang diambil dari sebuah konsol video game seperti PC, Game Boy, PlayStation, serta konsol lainnya. Video game yang sering dijadikan inspirasi cosplayer biasanya yaitu game-game populer. Contohnya Final Fantasy, League of Legends, Metal Gear, Mobile Legends, dan Street Fighter. Pada umumnya, cosplayer akan membuat kostum lengkap dengan senjata yang menjadi ciri khas dari karakter tersebut. Dan yang kedua ada cosplay tokusatsu. Tokusatsu yang memiliki arti special filming, merupakan istilah bahasa Jepang untuk film live action atau television drama yang menggunakan banyak sekali efek. Biasanya hiburan tokusatsu sering dikaitkan dengan film yang bergenre fiksi ilmiah, fantasi maupun horor. Dan tokusatsu sendiri adapun film yang sangat populer yaitu Kaiju Monster, TV serial superhero, dan mecha drama. Ya, cosplay tokusatsu tersebut hampir sama dengan cosplay game. Pasti cosplayer tersebut akan membuat kostum, armor, dan senjata yang digunakan tokoh-tokoh yang ada di dalam film tersebut. Dan adapun cosplay Harajuku style. Harajuku merupakan sebutan populer untuk kawasan di sekitar stasiun JR Harajuku, distrik Shibuya, Tokyo. Kawasan tersebut terkenal sebagai kawasan berkumpulnya kaum remaja Jepang setelah dibukanya beraneka macam pusat pembelanjaan pada tahun 1970. Menjadikan kawasan Harajuku menjadi pusat busana atau fashion. Dan biasanya tempat tersebut ramai dikarenakan orang-orang ingin menyaksikan gadis-gadis yang memakai dandanan unik lalu menari di jalanan. Yang terakhir adapun cosplay western style. Sebenarnya cosplay western style itu hampir sama seperti yang lainnya. Hanya saja bertemaan biasanya film Amerika Serikat sih, seperti film-film yang terkenal sekarang. Suka ada yang memerankan Iron Man, Thor, Spider-Man, Ant-Man, Superman, dan Wonder Woman. Ya, itu bisa disebut dengan cosplay western style.